Halo semuanya, kita akan bahas sebuah kisah klasik dari 1001 Malam yang rasanya lebih kayak teka-teki logika yang taruhannya tinggi banget. Bukan sekedar dongeng biasa. Ini adalah pertarungan adu cerdas di mana yang dipertaruhkan itu adalah pernikahan, kekuasaan, dan juga kehormatan. Oke, kita mulai ya. Cerita kita berawal di istana Khalifah Harun ar-Rasyid yang sangat berkuasa. Permintaannya yang kelihatannya simpel banget kepada penasihat utamanya, Wazir Ja'far, justru bakal memicu krisis yang sepertinya mustahil diselesaikan. Jadi, Khalifah ini menginginkan seorang gadis yang baru aja dibeli sama wazirnya. Nah, ini dia alur cerita kita nanti. Kita bakal lihat gimana satu permintaan sederhana bisa memanas jadi sumpah yang saling bertentangan. Terus kita lanjut ke solusi cerdasnya, malah muncul masalah yang lebih besar dan akhirnya sampai ketemu penyelesaian hukum yang luar biasa brilian. Kita mulai dari inti konfliknya, yang jadi pemicu keseluruhan cerita ini. Sebuah permintaan yang tadinya biasa aja antara dua orang paling berkuasa di negeri itu, sebentar lagi bakal berubah jadi sumpah yang mustahil dan saling mengunci satu sama lain. Nah, disinilah situasinya jadi benar-benar buntu. Wazir menolak untuk menjual atau memberikan gadis itu. Khalifah karena marah bersumpah kalau Ja'far nggak nurut, istrinya sendiri Zubaidah bakal tercerai. Ja'far buat melindungi dirinya langsung membalas dengan sumpahnya sendiri. Kalau dia sampai menjual atau memberikan gadis itu, malah istrinya sendiri yang akan tercerai. Mereka berdua benar-benar terjebak. Keduanya langsung sadar kalau mereka udah menciptakan masalah yang nggak bisa mereka selesaikan sendiri. Saking putus asanya, bahkan di tengah malam buta, mereka langsung mengirim utusan buat manggil satu-satunya orang yang mereka yakini punya kecerdasan hukum, buat nemuin jalan keluar, Imam Abu Yusuf. Dan disinilah sang pemecah masalah masuk ke dalam cerita. Imam Abu Yusuf, ahli hukum terkemuka pada zamannya, tiba di istana, disambut dengan hormat yang luar biasa, dan langsung dihadapkan pada dilema yang kelihatannya mustahil ini. Jadi, ini dia teka-teki utamanya. Gimana caranya memindahkan kepemilikan seorang gadis tanpa menggunakan kata terlarang, menjual, atau memberi? Dua-duanya bakal memicu perceraian. Apa ada cara ketiga? Khalifah dan wazir udah pusing, tapi Imam Abu Yusuf dengan tenang bilang kalau masalah ini sangat mudah dipecahkan. Dan ini dia solusinya yang jenius banget. Imam Abu Yusuf menyarankan Ja'far untuk menjual separuh dari gadis itu, lalu memberikan separuh lainnya. Jadi secara teknis, dia nggak menjual gadis itu secara utuh dan juga nggak memberikannya secara utuh. Ini adalah celah hukum yang brilian yang memenuhi isi sumpah mereka tanpa melanggarnya. Khalifah, wah seneng banget. Tepat ketika semua orang baru bisa bernapas lega, muncul masalah baru. Solusi hukumnya memang berhasil, tapi sifat manusia, khususnya ketidaksabaran Khalifah, justru menciptakan rintangan baru yang sama sekali berbeda. Jadi, poin pentingnya begini. Khalifah sekarang memang udah jadi pemilik sah si gadis, tapi dia nggak bisa langsung bersamanya. Hukum Islam mengharuskan adanya masa tunggu sebelum dia bisa menikahinya. Dan Khalifah orangnya sama sekali nggak sabaran. Oke, kita pahami dulu konsep hukum ini ya. Masa tunggu ini disebut iddah. Ini adalah periode yang ditetapkan untuk memastikan beberapa hal, seperti soal garis keturunan dan juga untuk memberi waktu bagi kedua belah pihak. Tapi bagi Khalifah, ini seperti birokrasi yang menghalangi keinginannya. Jadi dia nanya lagi ke Imam Abu Yusuf, gimana cara melewati ini? Abu Yusuf merancang rencana cerdas lainnya. Nikahkan gadis itu dengan seorang budak milik Khalifah. Kemudian, perintahkan si budak untuk menceraikannya saat itu juga. Karena pernikahan itu tidak pernah sampai terjadi hubungan suami istri, maka masa tunggu iddah jadi tidak berlaku. Kelihatannya sih solusi yang cepat dan mudah. Dan disinilah ceritanya jadi ada plot twist dramatis. Setelah dinikahkan, Imam Abu Yusuf menawarkan uang kepada si budak, awalnya 100 dinar, naik jadi 200, bahkan sampai 1000 keping emas supaya dia mau menceraikan istri barunya. Jawaban si budak, sebuah penolakan yang tegas. Rencananya jadi bumerang. Si budak, yang tadinya nggak punya kuasa apa-apa, sekarang justru memegang satu kartu truf, hak hukum untuk memberikan perceraian, dan dia menolak untuk menggunakannya. Khalifah sekarang nggak bisa memiliki gadis itu, tapi si gadis malah secara sah jadi istri orang lain, orang yang berani menentangnya. Situasinya kelihatan buntu. Khalifah marah besar, wazirnya nggak berdaya, dan seorang budak sekarang malah menantang seluruh istana. Sekali lagi,
semua mata tertuju pada Imam Abu Yusuf yang harus mengeluarkan keputusan paling cemerlangnya untuk keluar dari kekacauan ini. Inilah dilema terakhirnya. Kekuatan, uang, dan ancaman udah nggak mempan. Perceraian juga nggak mungkin terjadi. Gimana caranya Anda bisa mengakhiri pernikahan yang sah ketika salah satu pihak menolak untuk mengakhirinya? Ini butuh pemahaman hukum yang jauh lebih dalam. Dan ini dia solusinya, sebuah mahakarya logika hukum. Atas saran Abu Yusuf, Khalifah hanya perlu mengatakan, "Aku tegaskan bahwa budak itu sekarang milik si gadis." Begitu si gadis menerimanya, status mereka berubah secara fundamental. Hukum menyatakan bahwa seorang majikan tidak bisa menikah dengan propertinya sendiri. Pernikahan itu jadi batal demi hukum, bukan melalui perceraian, tapi melalui pembatalan atau yang disebut fasakh. Seketika itu juga, masalah selesai. Pernikahan itu sudah tidak ada lagi. Gadis itu bebas. Dan Khalifah akhirnya bisa bersama wanita yang jadi sumber dari semua masalah ini. Ini adalah kemenangan mutlak bagi pengetahuan dan kecerdasan hukum atas situasi yang tadinya tampak mustahil. Atas kecerdasan yang luar biasa ini, kita sampai pada bagian penutup dari kisah kita. Sebuah hadiah yang tak ternilai. Khalifah sangat terkesan sampai dia bertanya kepada Imam Abu Yusuf wadah apa yang ia miliki. Sang ahli hukum teringat palungan keledainya. Khalifah pun langsung memerintahkan agar palungan besar itu diisi sampai penuh dengan emas dan permata. Jadi, apa sih yang bisa kita ambil dari sini? Kisah ini bukan cuma tentang celah hukum. Ini tentang kerendahan hati, seperti yang ditunjukkan oleh Ja'far. Ini tentang rasa hormat terhadap keahlian, seperti yang ditunjukkan oleh Khalifah kepada Abu Yusuf. Dan yang paling penting, ini tentang kekuatan pengetahuan. Seperti yang dikatakan Khalifah sendiri, ilmu pengetahuan adalah jalan termudah untuk mengatasi tantangan duniawi maupun spiritual. Nah, ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan. Dalam hidup kita, ketika kita merasa terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama buruk, cerita ini mengingatkan kita bahwa seringkali ada solusi ketiga, keempat, atau kelima. Itu hanya membutuhkan kreativitas, pengetahuan, dan kemauan untuk melihat masalah dari sudut yang sama sekali baru.